Halo semua, kembali lagi di podcast kita hari ini. Tema kita lumayan panas loh, ketimpangan sosial ekonomi, gaji DPR versus rakyat. Bersama saya sudah hadir 2 juru bicara DPR, lalu 2 mahasiswa Universitas Angkasa, serta kita akan diskusi santai dan tetap sopan. Saya mau lempar ke mahasiswa dulu, biar panas dari awal. Gimana pandangan kalian tentang ketimpangan gaji DPR dan rakyat? Oke, terima kasih. Jadi seperti yang kita ketahui, gaji DPR itu sekitar 4 juta per bulannya. Ditambah tunjangan tuh bisa mencapai 70 sampai 80 juta per bulannya. Ditambah fasilitas lainnya itu juga bisa mencapai 100 juta per bulannya. Sedangkan menurut data BPS 2024, gaji rata-rata buruh itu cuma sekitar 3 juta per bulannya. Jadi bayangin aja ya, gapnya satu anggota DPR itu gajinya tuh setara dengan puluhan buruh di Indonesia. Dan kalau pakai teori Max Weber, ketimpangan kayak gini tuh dapat memunculkan konflik sosial. Contohnya, kayak Weber tuh bilang selain faktor ekonomi ada juga faktor kekuasaan atau power, status sosial juga. Nah, DPR itu tuh punya ketiganya. Yang pertama, gajinya tinggi. Kedua, dia punya status sosial. Yang ketiga, dia juga punya kekuasaan untuk mengganti aturan-aturannya. Terus, ketimpangan ini tuh bisa memicu ketidakadilan bagi rakyat. Baik, saya hormati pendapat teman-teman mahasiswi. Tapi kita juga harus melihat tanggung jawab DPR. Kami harus rapat dari pagi sampai malam, mengatur undang-undang, dan juga menjadi sasaran kritik masyarakat. Jadi wajar kalau kompensasi kita besar, karena tanggung jawab kami juga besar. Saya sebenarnya setuju kalau tanggung jawab itu memang ada. Tapi coba kita jujur, berapa banyak undang-undang yang sebenarnya berpihak sama rakyat-rakyat kecil kayak kita? Contohnya kayak UU Cipta Kerja dulu. Banyak buruh yang sebenarnya nggak usah dirugiin. Jadi kalau gaji kalian semua itu tinggi, tapi kerja kalian semua ini dianggap gak pro sama rakyat, ya sama aja percuma dong. Perlu kalian garis bawahi bahwa DPR bekerja dalam sistem. Bukan berarti semua produk umum itu buruk. Banyak juga kok undang-undang yang pro rakyat, undang-undang desa misalnya, yang kasih dana desa miliaran tiap tahun. Dan kalian juga jangan lupa bahwa anggaran negara itu hasil kompromi, bukan hanya hasil keputusan DPR saja. Tapi tetap aja gap sosialnya nyata. Kalau DPR tiap bulan dapat 70 juta lebih, sementara data BPS menunjukkan 40% masyarakat Indonesia itu gajinya kurang dari 2 juta per bulan. Itu artinya jurang sosial makin lebar. Weber mengatakan bahwa ini tuh disebut sebagai class struggle modern. Bukan cuma soal kaya atau miskin, tapi ini tentang kekuasaan. Wah, mulai memanas ya. Jadi DPR bilang gaji tinggi itu wajar karena itu tanggung jawab. Mahasiswa bilang itu ketimpangan. Kalau gini, apa solusi yang bisa ditawarkan? Kalau menurut saya, solusinya bukan cuma soal gaji DPR itu dipotong, tapi harus ada yang namanya transparansi, di mana kalian sebagai anggota DPR harus mau ngasih laporan kinerja kalian ke kita sebagai rakyat. Kita punya hak buat tahu itu semua, dan kita juga punya hak buat tahu uang kita dipakai itu buat kerja atau enggak. Kalian juga bisa tuh bikin aturan gaji berbasis kinerja, biar kalau ada target legislasi, pengawasan, dan aspirasi rakyat itu tercapai, baru semua tunjangan-tunjangan kalian itu tercapai dan cair semuanya. Kalau enggak, jadi potong lah. Oke, saya setuju sebagian. Transparansi memang penting, tapi kalau gaji DPR dipotong secara langsung itu justru menambah masalah. Karena jika gaji DPR terlalu kecil, itu dapat memunculkan potensi untuk korupsi dan gratifikasi dari pihak luar. Sehingga gaji yang besar itu adalah kompensasi agar kami bisa menjaga integritas kami. Itu argumen klasik, Pak. Padahal kasus korupsi masih banyak di kalangan pejabat. Mau gajinya besar atau kecil itu nggak menjadi moral. Weber juga bilang faktor konflik kayak gini itu nggak cuma dari ekonomi, tapi dari ketidakstabilan struktural. Nah, kalau misalnya DPR terus di atas, terus rakyat di bawah, jadinya nggak adil dong. Poin-poin itu valid, tapi mari kita jangan lupa bahwa mereka pun punya keterangan pemilu. DPR itu dipilih oleh rakyat. Kalau masa kerja kita jelek, jangan tinggal itu hanya bisa demokrasi. Benar, tapi masalahnya politik uang tuh masih kuat. Banyak rakyat kecil yang lebih pilih karena sembako atau uang, bukan karena kualitas kandidat. Benar banget. Jadi rakyat pun istilahnya dipaksa dalam sistem yang tidak seimbang ini kan. Ini yang bermaksud sebagai dominasi kekuasaan. Wah, pembahasan makin dalam nih. Jadi intinya ada ketimpangan struktural, ada konflik sosial yang bisa muncul, tapi juga ada argumen soal fungsi demokrasi dan tanggung jawab. Saya mau kasih penutup tambahan. Kalau kita mau adil, DPR harus nunjukin dulu di mana
kerja nyata seorang DPR, bukan sekedar menerima gaji besar doang. Karena kita sebagai rakyat pun udah cukup lelah dengan gap yang semakin lebar ini. Baik, catatan bagus. Kami akan terus berusaha. Saya pribadi setuju DPR harus terbuka dan transparan. Dan semoga diskusi ini bisa jadi pengingat buat kita semua bahwa demokrasi itu perlu kritik konstruktif, bukan sekadar marah-marah saja. Oke, kita sudah sampai di penghujung. Dari diskusi ini kita belajar bahwa ketimpangan gaji DPR versus rakyat bukan cuma soal angka, tetapi juga transparansi dan potensi politik sosial. Seperti kata Max Weber, semoga ada perubahan ke depannya. Terima kasih semua dan sampai jumpa di lain kesempatan.